Di tengah gemerlap kota dan hiruk-pikuk kehidupan modern, ada sebuah fenomena sederhana yang menyimpan kebijaksanaan mendalam. Angkringan, gerobak kayu sederhana dengan lampu temaram yang menari-nari di tengah malam, menjadi saksi bisu dari ribuan kisah kehidupan yang mengalir bersama secangkir teh panas dan sepiring nasi goreng. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di era kafe mewah dan restoran fine dining, angkringan tetap menjadi magnet yang menarik berbagai lapisan masyarakat? Dari mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, pekerja kantoran yang lelah setelah lembur, hingga seniman yang mencari inspirasi, semua menemukan rumah di bangku panjang yang sama. Ada sebuah filosofi mendalam yang tersembunyi dalam kesederhanaan angkringan. Ketika cahaya temaram lampu minyak menerangi wajah-wajah yang berkumpul, status sosial menjadi luruh. Di sini, seorang profesor bisa duduk bersebelahan dengan tukang becak, berbagi cerita dan tawa tanpa sekat. Seperti kata seorang penjual angkringan tua yang jaraknya tidak jauh dari rumah saya, sebut saja namanya Pak Wowo. Di angkringan, gelar tidak penting. Yang penting adalah cerita yang dibagi. Begitu ujarnya ketika di sela percakapan singkat kami beberapa waktu lalu. Menarik untuk mengamati bagaimana angkringan menjadi antitesis dari budaya food selfie yang sedang tren. Di era di mana makanan seringkali dijadikan objek pamer di media sosial, angkringan mengembalikan makanan ke fungsi sejatinya sebagai pemersatu manusia. Tanpa perlu filter Instagram atau pencahayaan sempurna, makanan di angkringan menjadi medium untuk membangun koneksi yang autentik. Mari kita bicara tentang wedangan, ritual minum minuman hangat yang menjadi jantung dari budaya angkringan. Ini bukan sekadar aktivitas minum, tapi sebuah ritual sosial yang dalam. Secangkir teh atau kopi yang mengepul menjadi katalis untuk membuka hati dan pikiran. Seperti kata seorang pelanggan setia angkringan, teh panas ini bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menghangatkan obrolan. Ada filosofi mendalam dalam cara makanan disajikan di angkringan. Semua hidangan ditata terbuka di atas gerobak, tanpa penyekat, tanpa hierarki. Nasi kucing berdampingan dengan tempe bacem, telur dan sate usus berbagi ruang yang sama. Ini mengajarkan kita tentang kesetaraan dan keterbukaan. Tidak ada menu VIP, tidak ada special table. Semua diperlakukan sama. Yang menarik adalah bagaimana waktu seolah berjalan dengan ritme berbeda di angkringan. Di era yang terobsesi dengan kecepatan dan efisiensi, angkringan justru mengajarkan kita tentang nikmat nunggu, keindahan menunggu. Ketika pesanan dimasak saat itu juga, ada pelajaran tentang kesabaran dan apresiasi terhadap proses. Seperti kata seorang tukang angkringan, makanan yang enak itu butuh waktu, sama seperti obrolan yang dalam. Angkringan juga mengajarkan kita tentang ekonomi moral yang mulai hilang di era digital. Sistem nyicil atau membayar ketika mampu adalah praktik umum yang mencerminkan kepercayaan dan kemanusiaan dalam bertransaksi. Rezeki itu berputar, kata Pak Min, seorang penjual angkringan yang sudah 30 tahun menjalankan usahanya. Hari ini ada yang tidak bisa bayar, besok ada yang bayar lebih. Yang penting niat baik. Di era pandemi muncul fenomena menarik, angkringan virtual. Orang-orang mencoba mereplikasi pengalaman angkringan melalui Zoom meeting, membawa secangkir teh dan makanan masing-masing. Namun ada yang hilang dalam translasi digital ini. Seperti kata seorang pelanggan setia, hangat teh bisa dirasakan, tapi kehangatan kebersamaan sulit digantikan layar. Yang jarang dibahas adalah peran angkringan sebagai ruang terapi informal. Di bangku panjang yang sederhana ini, berapa banyak hati yang telah terobati melalui curhat dengan orang asing yang mendadak menjadi pendengar yang baik. Kadang orang butuh tempat untuk cerita tanpa merasa dihakimi. Menarik untuk melihat bagaimana menu sederhana angkringan mengajarkan filosofi hidup yang dalam. Nasi kucing yang kecil mengajarkan tentang hidup secukupnya.
Tempe bacem yang harus direndam semalam mengajarkan tentang kesabaran. Teh yang selalu diseduh ulang mengingatkan bahwa berbagi tidak pernah ada habisnya. Ada fenomena unik yang disebut angkringan diplomasi, di mana diskusi-diskusi penting tentang masa depan kota, keuangan, politik atau bahkan negara sering dimulai dari obrolan santai di angkringan. Tanpa protokol formal atau agenda terstruktur, ide-ide mengalir lebih bebas. Di sini, solusi masalah kota sering muncul dari obrolan santai, kata seorang aktivis urban yang sering menggunakan angkringan sebagai tempat berkumpul. Yang juga menarik adalah bagaimana angkringan menjadi ruang resistensi halus terhadap gaya hidup konsumtif. Di tengah maraknya franchise internasional dan kafe Instagramable, angkringan tetap bertahan dengan kesederhanaannya. Ini bukan sekadar pilihan bisnis, tapi statement budaya. Kita tidak perlu mewah untuk bahagia, kata Mas Joko, seorang penjual angkringan generasi ketiga. Angkringan juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi kuliner lokal. Di era di mana makanan fusion dan western food mendominasi, angkringan tetap setia menyajikan masakan tradisional. Setiap gigitan nasi kucing atau tegukan wedang jahe adalah pengalaman merasakan autentisitas yang semakin langka. Berbicara tentang autentisitas, muncul pertanyaan menarik tentang fenomena angkringan hits atau angkringan modern yang mulai bermunculan. Dengan interior yang dirancang untuk media sosial dan menu yang dipercantik, apakah ini evolusi natural atau justru pengkhianatan terhadap esensi angkringan? Yang penting bukan tempat atau menunya, tapi jiwa kebersamaannya. Itu jawaban yang sempat saya tanyakan ke Pak Wowo, pemilik angkringan yang sudah saya kenal cukup lama. Di angkringan, kita menemukan fenomena unik yang disebut demokrasi wedangan, di mana setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, bisa bergabung dalam diskusi apapun. Dari politik hingga sepak bola, dari spiritualitas hingga gosip kampung, semua tema mengalir dengan natural. Di sini, pendapat semua orang sama beratnya. Yang menarik adalah bagaimana angkringan menjadi perpustakaan oral masyarakat. Cerita-cerita yang tidak akan pernah masuk buku sejarah resmi, tersimpan dan beredar di antara pengunjung angkringan. Kisah perjuangan hidup, romansa yang kandas, hingga sejarah lokal sebuah kampung, semua diceritakan ulang di bawah temaram lampu minyak. Ada aspek spiritual yang jarang dibahas dari angkringan. Bagaimana ia menjadi ruang meditasi sosial. Di era di mana keheningan menjadi barang langka, angkringan menawarkan momen-momen tenang untuk merenung. Kadang saya datang sendiri, hanya untuk duduk dan mendengarkan suara kehidupan, kata Mas Anto, seorang pekerja kantoran yang rutin mengunjungi angkringan setiap pulang kerja. Angkringan juga mengajarkan kita tentang ekologi sosial. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus, gelas yang dipakai ulang, dan prinsip tidak ada yang terbuang adalah pelajaran tentang keberlanjutan yang sudah dipraktikkan jauh sebelum isu lingkungan menjadi tren. Nenek moyang kita sudah mengajarkan cara hidup yang ramah lingkungan. Hal menarik lainnya untuk diamati adalah bahasa angkringan, kode-kode komunikasi nonverbal yang dipahami pengunjung setia. Cara meletakkan gelas, posisi duduk, bahkan ritme mengaduk teh, semua punya makna tersendiri. Di sini orang bisa tahu kita mau diajak ngobrol atau butuh waktu sendiri tanpa harus bilang. Yang jarang disorot adalah peran angkringan dalam ekonomi malam kota. Bagaimana ia menjadi penopang kehidupan pekerja malam, dari satpam, sopir taksi, hingga petugas kebersihan kota. Angkringan itu seperti oas di tengah malam. Fenomena angkringan sebagai newsroom jalanan juga menarik untuk didalami. Banyak jurnalis dan pewarta warga yang menjadikan angkringan sebagai sumber berita grassroots. Di sini kita dengar suara rakyat yang sebenarnya tanpa filter. Ada pula konsep angkringan sebagai ruang terapi komunitas. Di era di mana kesehatan mental menjadi isu serius, angkringan menawarkan ruang aman untuk berbagi dan melepas penat.
Kadang yang dibutuhkan hanya tempat untuk menangis, tanpa merasa aneh, dan angkringan adalah tempat setia di mana kamu akan diterima tanpa bertanya. Menarik juga melihat bagaimana angkringan menjadi laboratorium sosial yang mempelajari perubahan masyarakat. Dari gaya bahasa anak muda, tren fashion, hingga pergeseran nilai-nilai sosial, semua bisa diamati di bangku panjang angkringan. Ini tempat terbaik untuk memahami dinamika masyarakat, kata Dr. Suryo, seorang sosiolog yang menjadikan angkringan sebagai subjek penelitiannya. Yang juga penting disoroti adalah peran angkringan dalam diplomasi budaya. Banyak turis asing yang menemukan Indonesia yang sebenarnya justru di angkringan. Di sini mereka para turis belajar lebih banyak tentang Indonesia daripada di buku panduan wisata. Fenomena angkringan sebagai inkubator bisnis informal juga menarik. Berapa banyak usaha yang dimulai dari obrolan santai di angkringan? Berapa banyak kemitraan yang terbentuk di antara secangkir teh dan sepiring gorengan? Di era digital, angkringan menghadapi tantangan serius. Bagaimana mempertahankan esensinya sambil beradaptasi dengan zaman? Beberapa angkringan mulai menerima pembayaran digital dan pesanan online, tapi berusaha tidak kehilangan jiwa komunalnya. Teknologi boleh berubah, tapi kehangatan manusia tidak boleh hilang. Yang perlu kita renungkan adalah, mungkinkah kita belajar dari filosofi angkringan untuk mengatasi krisis sosial di era digital? Bagaimana kesederhanaan sebuah gerobak dorong bisa mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang mulai terkikis oleh algoritma dan artificial intelligence? Karena pada akhirnya, angkringan bukan sekadar tentang makanan atau tempat nongkrong. Ia adalah cermin yang memantulkan apa yang mungkin telah hilang dari kehidupan modern kita. Ketulusan dalam berbagi, kehangatan dalam berinteraksi, dan kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Di era di mana segala sesuatu diukur dengan matriks dan analytics, mungkin kita perlu kembali ke bangku panjang angkringan untuk menemukan kembali apa artinya menjadi manusia seutuhnya. Angkringan mengingatkan kita bahwa di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi yang tak terbendung, masih ada ruang-ruang sederhana yang menyimpan kebijaksanaan mendalam. Mungkin disinilah letak keajaibannya. Dalam kesederhanaan sebuah gerobak kayu, kita menemukan kekayaan jiwa yang tak ternilai harganya.